Berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan terhadap 4 orang saksi, ditingkatkan status saksi menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Komisioner KPAI, Ibu Diah Puspitarini. Yang kami hormati Ibu Atwirlani Ritonga, selaku PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian PPPPA. Yang kami hormati Kepala Dinas DP3 AP2KB Kota Tangsel, Bapak Cahyadi. Yang kami hormati Bapak Tri dari UPTD PPA Kota Tangsel, Bapak Heru Prasetyo dari Bapas Kota Tangerang, kemudian ada dari perwakilan Dinsos Kota Tangerang Selatan, serta seluruh jurnalis dan awak media yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami Polres Tangerang Selatan menyampaikan rilis ungkap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 di warung belakang sekolah menengah atas swasta di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dasar laporan polisi LP-B-361-2 Romawi _2024 Polres Tangerang Selatan pada tanggal 14 Februari 2024. Waktu dan TKP pada tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 di warung belakang sekolah menengah atas swasta Kecamatan Serpong, Kota Tangsel. Untuk korban, anak korban berusia 17 tahun, laki-laki, pelajar kelas 1 SMA. Kronologis singkat kejadian. Awal mula kejadian pada tanggal 2 Februari 2024 diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dialami oleh anak korban laki-laki 17 tahun yang diduga dilakukan oleh 12 orang di TKP. Antara anak korban dan anak pelaku merupakan siswa dari salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Para anak pelaku secara bergantian melakukan kekerasan terhadap korban dengan dalih tradisi yang tidak tertulis sebagai tahapan untuk bergabung dalam suatu kelompok. Kemudian, pada tanggal 12 Februari 2024, anak korban menceritakan kepada kakak dari anak korban terkait peristiwa yang terjadi pada tanggal 2. Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari 2024, para pelaku mengetahui anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudaranya. Sehingga anak pelaku yang berjumlah 6 orang merasa tidak terima dan terjadi kembali tindakan kekerasan pada tanggal tersebut.
Akibat dari kekerasan tersebut, berdasarkan hasil visum et repertum terhadap anak korban, didapati luka-luka. Yang pertama, memar di leher. Yang kedua, luka lecet di leher. Yang ketiga, luka bekas sundutan rokok pada leher bagian belakang. Yang keempat, luka bakar pada tangan kiri. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban, korban mengalami dampak psikologis berupa rasa ketakutan, merasa tertekan, dan stres akut. Langkah-langkah yang telah dilakukan. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan, sejak laporan polisi tersebut terbit pada tanggal 14 Februari 2024, telah melakukan serangkaian proses penyelidikan. Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2024, penyidik melakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara, ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana sehingga perkara tersebut ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Selama proses penyidikan, penyidik unit PPA Polres Tangerang Selatan telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan kepada para anak saksi, saksi-saksi, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan terhadap ahli. Selanjutnya, penyidik menemukan cukup bukti sehingga dilaksanakan gelar perkara pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, untuk menaikkan status anak saksi ke anak yang berkonflik dengan hukum, dalam kurung ABH, dan status saksi menjadi tersangka. Untuk gelar perkara dihadiri oleh perwakilan dari Itwasda Polda Metro Jaya, perwakilan dari Bitkum Polda Metro Jaya, penyidik dari Wasidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, perwakilan dari Bitpropam Polda Metro Jaya, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan dari KPAI, kemudian Kasateskrim Polres Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran Kanit Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan terhadap 4 orang saksi ditingkatkan status saksi menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP, yaitu dengan inisial yang pertama, inisial E, berusia 18 tahun 3 bulan, laki-laki. Yang kedua, inisial R, berusia 18 tahun 3 bulan, laki-laki. Yang ketiga, inisial J, berusia 18 tahun 11 bulan, laki-laki. Yang keempat, inisial G, berusia 19 tahun, laki-laki. Selanjutnya, terhadap 7 orang anak saksi ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dalam kurung ABH, yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. Kemudian terhadap 1 orang anak saksi yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau tindak pidana melanggar kesusilaan
terhadap anak korban dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 170 KUHP. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka. Untuk penerapan pasal, yang pertama, tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, junto pasal 80, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, atas perubahan kedua, Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, pasal 170 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, tindak pidana kekerasan seksual dalam kurung TPKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dengan ancaman hukuman paling lama 9 bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari Ibu Diah dari Komisioner KPAI berkenan menambahkan. Yuk. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.